Inilah kendaraan andalan, nomor 1 dunia 6 tahun berturut-turut, kebanggaan Jerman, Amerika, dan Korea. Baik di Timur Tengah, Kutub Utara, atau Amazon, selama ada jalan, siluet ovalnya selalu terlihat. Hingga akhir tahun 2025, Toyota mengungguli Volkswagen dan Hyundai dengan selisih jutaan unit, sehingga meraih gelar nomor 1 dunia untuk ke-6 kalinya berturut-turut. Setiap 67 detik, sebuah Toyota baru keluar dari jalur perakitan di Texas, Amerika Serikat. Kali ini, kami akan untuk pertama kalinya memperlihatkan bagaimana sepotong logam biasa bisa berubah menjadi sebuah mobil yang dapat dikendarai. Cetakan ini beratnya 25 ton dan bekerja sama dengan mesin pres 1000 ton di belakang insinyur. Karena ukurannya besar, sepertiga mesin pres harus ditanam jauh ke dalam tanah. Setiap set cetakan bertanggung jawab atas satu kelompok proses. Setelah proses penekanan selesai, dihasilkan bodi mobil baru yang belum diproses. Permukaan logam ini memiliki lapisan baru yang disebut pelapis, sehingga di industri disebut baja galvanis. Setelah itu, pelat dikirim dari bagian penekanan ke bengkel pengelasan, dan bodi mobil dimulai dari sana. Di proses ini, ada yang bekerja bak robot sepanjang hari. Tepatnya, dilakukan inspeksi acak, satu set logam disisihkan di posisi berbeda untuk pencatatan. Jika rusak, penarikan dilakukan per batch. Setiap mobil dilas di 400 titik lebih, dan 50 robot beroperasi sinkron. Meskipun pabrik di Texas sangat mengandalkan otomatisasi, namun di beberapa bagian yang jarang diperhatikan, masih membutuhkan intervensi manusia. Ini adalah baris kode terakhir dari seluruh lini produksi yang memastikan bodi mobil dapat diproses pengecatan eksterior dengan baik. Disinilah bodi mobil diangkat ke lantai 2 oleh lengan robot dan saat ini ada sekitar 40 unit di atas yang sedang menunggu untuk dicat. Kapasitas seluruh kolam elektrofloresis ini setara dengan 120.000 galon, kira-kira setengah dari ukuran kolam renang standar Olimpiade. Tahap pencucian pertama dapat membentuk lapisan tipis nano di permukaan. Setelah semuanya siap, rangka mobil bisa dimasukkan ke dalam kolam elektrofloresis agar setiap bagian rangka terendam secara menyeluruh. Pada dasarnya, cairan di dalam kolam tidak perlu diganti, tetapi harus dibersihkan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Sekarang kita berada pada lapisan terluar cat mobil, yaitu lapisan cat bening transparan yang bisa kita sentuh langsung dengan kuku. Fungsinya mirip seperti pelindung layar ponsel. Tujuannya untuk melindungi cat warna yang cerah dari benturan batu kecil dan ranting. Selain melindungi dari sinar ultraviolet dan meningkatkan kualitas tampilan, standar nasional juga mengharuskan tingkat kekerasannya tidak kurang dari kekerasan H1000 goresan. Jika masih sulit dipahami, kalian bisa meraba kuku sendiri. Lapisan cat bening ini kira-kira setara dengan tingkat kekerasan kuku. Toyota membangun satu lini pemrosesan yang sangat detail, bahkan cacat sekecil butiran pasir pun bisa ditemukan. Atap mobil adalah komponen pertama yang akan dipasang di bawah ini. Dari pengangkatan hingga pengencangan sekrup hanya membutuhkan waktu 20 detik saja. Jika terjadi keterlambatan atau pemasangan yang tidak tepat, maka seluruh lini produksi akan berhenti beroperasi. Di sini Anda dapat melihat panel instrumen baris depan yang akan dipasang, yang diangkut dengan bantuan lengan mekanik. Insinyur hanya perlu menyesuaikan tombol kontrol arah, dan panel dapat langsung ditempatkan ke posisi semula dalam mode tanpa gravitasi. Ini bukan karena bakat desain para insinyur pabrik, melainkan karena mereka telah membentuk sebuah proses yang lengkap. Terutama anggota tim, mereka benar-benar memberikan banyak bantuan secara nyata. Pabrik juga memberikan banyak kewenangan kepada para pekerja. Jika Anda bekerja di sini, Anda akan sering mendengar kalimat, "Hei, Kapten, jika kita melakukannya dengan cara lain, mungkin akan lebih efisien." Jadi, tidak sampai 3 hari, mungkin akan ada sebuah kursi di posisimu. Sasis adalah sorotan kedua selain bodi mobil. Faktanya, pickup ini hadir dalam 2 versi, yaitu hybrid dan bensin. Keduanya menggunakan mesin V6 turbo 3,5 liter. Anda mungkin telah memperhatikan teknik pemasangan otomatisnya yang sangat canggih. Alat ini pertama-tama akan memadatkan suspensi, lalu memutar dan membalik sisinya untuk memasang tangki bensin dan pipa knalpot. Setiap mobil akan disiapkan ban serep terlebih dahulu, yang diletakkan tepat di bawah ban berjalan rangka mobil. Begitu sampai di lini produksi sepanjang 100 meter lebih ini, yang akan dipasang sekarang pastilah tangki bahan bakar. Saat ini tangki bensin tidak berisi bahan bakar apapun, tetapi teknisi akan menambahkan 2,5 atau 5 galon bensin sebelum keluar pabrik. 5 galon ini setara dengan 18 liter di pom bensin, cukup untuk berkendara dari dealer ke rumah Anda.
Berbeda dengan tangki bensin yang diangkut pakai alat penghisap, suspensi depan dan belakang dibantu oleh kait derek gantung. Namun ada pembagian tugas yang tak terduga di sini, yaitu 2 orang di video ini hanya bertanggung jawab atas suspensi depan, sedangkan suspensi belakang akan dikerjakan oleh 2 orang lainnya. Rata-rata setiap rangka mobil tidak akan berada di depan setiap kelompok lebih dari 90 detik, untuk kendaraan apapun yang menggunakan struktur bodi sasis tangga. Saat sasis dan bodi mobil disatukan, itulah detik yang paling bermakna. Dari sinilah mobil memasuki versi akhir 2,5. Pemasangan kursi adalah langkah yang sangat memakan waktu, tetapi karena pengalaman mereka yang matang, hanya 1 lini produksi ini saja bisa memasang lebih dari 1000 kursi dalam sehari. Hal yang sama terjadi pada pemasangan pintu mobil dan dekorasi eksterior, namun kapten hanya memberi waktu kurang dari 60 detik untuk itu. Proses ini dilakukan dengan kerja sama 2 orang. Sebaliknya, tim bumper justru merupakan kelompok tercepat di seluruh lini karena mereka hanya membutuhkan kurang dari 10 detik untuk memasang bumper. Tak heran Toyota nomor 1 dunia, unggul 2 juta unit atas Volkswagen berkat 48 pabrik perakitan di Jepang, Amerika, Asia, Eropa dan Afrika, layaknya 48 perusahaan mandiri, ditambah joint venture di 10 negara lebih, seperti FAW dan JAC di Tiongkok, serta ratusan basis suku cadang anak perusahaan. Inilah kunci Toyota tembus 10 juta unit pada 2025.